sekali masuk ke dalam individu itu sendiri. Jadi ada banyak karakter-karakter yang rentan sekali untuk mengalami gangguan-gangguan itu sangat mungkin gitu. Dan itu banyak faktornya yang bisa mempengaruhi. Contohnya pertama, faktor apa sih yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kertas Kosong. Kali ini ada yang berbeda karena kita mengunjungi nih biasanya narasumber yang ke studio. Nah, kali ini kita dari studio kita bergeser ke tempat praktek dari narasumber kita. Selamat datang Bu Made ya, Bu Made. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya di hari Minggu nih. Gak apa-apa. Oke, jadi kita ada di apa sebenarnya, kantor ya berarti ya? Ya, tempat praktek. Rumah lah ya, rumah praktek dari Netara Rumah Psikologi. Netara Rumah Psikologi. Jadi bahasan kita kali ini mungkin teman-teman juga sudah tahu isunya karena sekitar 2 mingguan yang lalu kita cukup prihatin karena dalam waktu 3 hari itu ya 3 orang akhirnya terpaksa mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dengan berbagai macam alasan, dan kita pengen mengulas itu dari sisi psikologi supaya ya kita ini lebih plong gitu ya, maksudnya dalam menghadapi suatu masalah itu bisa lebih banyak sudut pandang gitu. Nah, kalau Bu Made sendiri nih, melihat peristiwa seperti itu gimana Bu dari sudut pandang jenengan yang psikolog gitu? Oke. Awalnya pertama begini ya Mas. Jadi ketika setiap orang itu pasti akan menerima masalah, pasti akan mengalami berbagai macam masalah kan gitu. Yang membedakannya bagaimana cara menyelesaikannya kan gitu nggih. Kalau masalah hampir semua orang pasti ngalami lah, tahu dari muda, tua, anak muda, anak kecil semua punya masalah. Tapi kekuatan atau kemampuan dia untuk menyelesaikan sebuah masalah itu ini yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa kok ada yang satunya masalahnya berat tapi dia masih bisa bertahan, kuat, tapi ada yang justru dianggap itu kok koyo ngono loh, masalah sepele tapi kok akhirnya dia bisa sampai bunuh diri. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kenapa kok ini bisa terjadi gitu ya? Kemungkinan kasus-kasus percobaan bunuh diri yang bukan percobaan sudah bunuh diri 3 orang ini bisa terjadi kan karena mungkin latar belakangnya dalam keluarga, dalam lingkungan rumah ini yang menurut saya tidak mendukung untuk orang ini mampu menyelesaikan permasalahannya. Jadi bisa jadi dengan karakter dia ini dianggap lemah ya, secara mental dianggap lemah karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Jadi sebenarnya kan kita sebagai manusia itu kan kodrat kita, insting kita. Piye carane nek loro mesti golek solusi kan gitu nggih. Sakit aja piye carane berobat gitu. Tapi kenapa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, ini kan menjadi tidak wajar gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang tidak biasa. Makanya harus dicari kenapa kok bisa sampai segini gitu ya. Nah, tidak terlepas juga dari lingkungan juga, kemungkinan keluarga atau karakter orang ini sendiri, kemudian lingkungan teman sebayanya dia itu juga akan menjadi pertimbangan kita kenapa kok dia bisa menjadi melakukan itu, memilih melakukan bunuh diri. Kira-kira gitu sih. Oke. Dan kan yang menjadi unik ini kan dari 3 orang ini kan beda-beda ya. Satu itu menurut kronologi yang kami cari ya di teman-teman media juga, yang untuk yang perempuan yang paling muda ini kan dia cukup tertutup gitu, orangnya diem gitu. Tapi di kasus yang kedua ini ya secara visual ini kok kayak gini, misalnya orang kan pandangannya mungkin karena dia diem, memang pendiam jadi nggak bisa cerita gitu nih. Satunya ini kan nyon sewu badannya tato, terus di lingkungan pun terkenalnya dia ya cukup cukup apa masalah istilah ya, cukup tangguh gitu ya secara looksnya ya. Dan kok yang ketiga kan karena memang ya beliau sudah tua dan sakit itu. Nah, itu jadi kan orang bertanya-tanya sebenarnya itu kayak gimana sih batasnya atau
seperti apa sih? Kok orang kan nggak nyangka gitu loh. Iya, betul. Dari looks-nya aja kok kayak nggak mungkin gitu. Nah, karena ketidakdisiplinan, ketidaknormalan atau ketidakwajaran inilah yang menyebabkan kemungkinan ada gangguan-gangguan yang dimiliki oleh si individunya. Nah, makanya mungkin pernah ya terdengar ada depresi kayak itu. Nah, pernah dengar nggak Mas? Jadi kasus-kasus depresi itu mungkin setiap orang berbeda. Akan banyak terjadi hal-hal yang kita melihatnya itu nggak biasa. Contohnya, ketika orang mengalami tiba-tiba takut keluar rumah, Betul. kemudian ketemu orang aja takut, nggak berani. Itu nggak bisa dilihat, oh orangnya tangguh, biasanya keker gede gitu, apalagi bertato semua, masa iya dia nggak berani keluar. Itu kalau orang awam pada umumnya kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau secara medis memang itu bisa terjadi oleh siapapun gitu. Dan sangat mungkin terjadi ya. Jadi gangguan mental itu bisa menyerang siapapun gitu. Cuman memang yang membedakan adalah karakter orang itu terbentuknya menjadi seperti apa, itu yang mempengaruhi dia mudah atau tidak untuk kena tekanan, sehingga gangguan mental itu sangat rentan, gampang sekali masuk ke dalam individu itu sendiri. Jadi ada banyak karakter-karakter yang rentan sekali untuk mengalami gangguan-gangguan itu sangat mungkin gitu. Dan itu banyak faktornya yang bisa mempengaruhi. Contohnya pertama, faktor apa sih yang mempengaruhi mental seorang? Itu salah satunya mungkin ya pola asuh orang tua. Jadi contoh misalnya bagaimana orang tua membiasakan anak dalam keluarga. Contohnya, anak terlalu dimanja. Setiap kali enek masalah, wong tuanya selalu sing maju gitu ya. Itu juga akan mengakibatkan anak ini tidak terbiasa menerima tekanan. Sehingga akhirnya begitu dia ada tekanan dan dia tidak bisa meminta bantuan siapapun, pikirannya ya hanya bunuh diri gitu. Itu menjadi salah satu penyelesaian menurut dia. Sedangkan sebenarnya kan tidak harus begitu, karena dia bisa kreatif ketika ada tekanan masuk, harus bagaimana ini, harus minta bantuan orang kah atau menyelesaikan dengan cara bagaimana. Ini harusnya ada pembelajaran di situ ketika pola asuh dari orang tua itu juga berpengaruh. Kemudian orang tua yang justru terlalu keras mengekang, jadi anak ini justru tidak bisa mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Aku takut sama orang tua, kok nek aku cerita nanti tidak dianggap lemah gitu. Jadi akhirnya anak ini tidak tahu harus cerita ke siapa. Sedangkan mungkin cerita ke temannya, ya nanti kalau ini aib justru malah tersebar kemana-mana. Itu juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Akhirnya dia merasa tertekan. Mungkin kasus yang pertama yang kita lihat dia anteng gitu ya. Terus kemudian apalagi ini menganggap sesuatu, kalau saya baca kan ada latar belakang yang kurang baik ya. Dalam artian ada ditemukan sesuatu itu mungkin sebagai sesuatu yang aib menurut dia, dan dia nggak berani cerita ke siapa-siapa. Akhirnya menurut dia sendiri, mungkin pemahaman saya, dia akan merasa terselesaikan dengan cara ketika dia melakukan bunuh diri. Nah, kayak gitu sebenarnya kan bisa dicegah gitu. Kalau memang orang tua bisa memberikan pemahaman, atau setidaknya begini, lingkungan itu memberikan dukungan, support yang sudah terjadi, misalnya ya harus bagaimana untuk memperbaikinya, bukan berarti dengan harus menyelesaikannya dengan bunuh diri. Bunuh diri bukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah, misalnya begitu. Terus kemudian kalau untuk yang jenengan ceritakan tadi punya badan yang besar dan yang lain-lain, bisa jadi dia memang memiliki karakter yang mentalnya mengalami gangguan atau mental illness ya. Jadi ada gangguan mental, misalnya contohnya mungkin depresi gitu, atau dia mengalami trauma-trauma tertentu. Itu juga sangat mungkin. Terus kemudian bagaimana tanggapan lingkungan sebaya? Misalnya ketika dia punya masalah, terus temennya gor koyak gitu ya gitu. Jadi teman-temannya juga tidak mendukung, tidak mensupport. Itu juga membuat seseorang itu akan berpikir, aku harus kemana gitu. Nggak ada yang memberitahu atau memberi saran gitu. Atau juga dia karena terbiasa dengan sesuatu sendiri, apa-apa sendiri, dia nggak mencari pertimbangan yang lain, akhirnya mengambil keputusan sendiri. Itu juga sangat mungkin. Jadi banyak sekali faktor. Tapi menurut saya karakter penguat mental seseorang itu paling utama memang di dalam rumah. Karena lingkungan terkecil ya, terdekat. Karena kan ini akan ada 24 jam di rumah. Misalnya ke sekolah berapa sih gitu ya, atau dia main berapa sih gitu. Tapi kan peran orang tua itu paling utama, karena dia yang bisa mengontrol
jam berapa, atau mainnya kemana, temannya siapa saja, kan mereka yang bisa ngontrol itu. Kalau menurut saya begitu, itu paling utama. Bukan berarti satu-satunya ya, tapi itu yang paling utama untuk pembentukan karakter si anak. Kira-kira gitu sih. Oke. Dan ini menarik ya, karena ya memang karena keluarga itu kan lingkungan terdekat dan kecil yang memang secara apa ya, harus apa ya, fitrahnya kan memang saling menjaga. Iya, betul. Ya karena memang kita nggak tahu ya Bu ya, akhirnya mungkin kan kesibukan masing-masing ya. Akhirnya orang tuanya juga mungkin ya akhirnya kurang tanggap gitu. Kemudian nih, lantas kalau selain keluarga nih, kita kan kadang juga kita menemukan ada ya keluarga yang tidak terlalu ya bodo amat lah urusan mental kayak gitu. Nah ini kan itu menjadi tugas sosial bagi yang lain nih, kayak temen mungkin atau ya kenalan gitu. Nah mungkin saran dari Bu Made nih kepada teman-teman yang mungkin sekiranya ketemu sama temen, oh ini kayaknya orangnya, wah ini ada sesuatu nih. Ya. Cara kita menanggapi itu seperti apa ya? Baiknya gitu. Oke. Memang sebenarnya ada tanda-tanda ketika orang ini ada keinginan untuk berusaha untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri, itu sebenarnya ada. Memang tidak semuanya nampak. Orang mau bunuh diri itu tidak semuanya nampak. Tapi bisa kita melihat perubahan perilaku pada individu. Yang perubahannya itu yang benar-benar apa ya? Gitu. Jadi gini, apalagi kalau orang tua, harusnya dia bisa melihat kalau setiap hari ketemu ya. Jadi begini, setiap orang yang mau cobaan bunuh diri pasti mengalami sebuah tekanan. Itu sudah pasti. Nggak tahu dari mana tekanannya, tapi dia sudah mengalami tekanan. Nah, intinya dia tidak bisa menghadapi tekanan itu sendiri gitu ya. Jadi ada tanda-tanda. Mungkin biasanya dia jadi pendiam, kemudian sering mengurung diri di kamar. Bahkan saya yakin maem aja itu hanya sekedarnya. Jadi tidak ada keinginan untuk benar-benar makan, menikmati makan itu. Bahkan tidur itu pun akan tidak nyenyak. Terus ketika kebanyakan anak itu biasanya dia menceritakan keinginan sama temennya. Aku kok tiba-tiba kayak pengen menyakiti diri sendiri. Kok kayaknya aku tuh nek tak pikir semua salahku nih, misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba aku kepikiran kira-kira aku mati itu mungkin semua akan selesai gitu. Itu akan sering keluar sebenarnya. Cuman kadang sekitarnya itu nggak begitu tanggap, nggak ngeh gitu. Dipikir bercanda nih kayak gitu, atau mungkin dianggap nggak serius gitu. Itu sangat mungkin, apalagi kalau teman dekat atau keluarga yang bisa memperhatikan, pasti dia akan melihat ada sesuatu yang berbeda dari orang ini gitu. Nah, ketika kita menyadari ada yang aneh dengan anak-anak kita gitu, mungkin biasanya ceria, itu ada yang biasanya ceria kok terus diem gitu, kita layak untuk menemui. Sebenarnya apa ya, bukan menemui tapi memberikan perhatian gitu lah. Ada apa sih? Apa ada yang bisa tak bantu, atau kenapa toh kok tumben kamu begini gitu. Terus kemudian kalau dia menceritakan kata-kata yang tadi, aku ketoknya kok nek misalnya aku mati kok ketoknya ini ya gitu. Itu jangan dianggap sepele gitu. Tapi kita mosok gitu sih, kenapa kok begini. Nanggapnya mungkin sedikit bercanda tapi serius gitu kali gitu. Ya. Kita tetap harus, toh kenapa emangnya, pada masalah atau apa. Kalau misalnya kita yang mendengar itu memberikan perhatian, kemudian mau menyediakan waktu untuk mendengarkan ucapan dia, setidaknya dia bisa sedikit katarsis untuk mengurangi tekanan itu. Nah, ketika kita tiba-tiba merasa kok itu ucapannya kok kayak serius nih, kita harus memberitahu ke orang-orang yang mungkin orang tuanya yang lebih paham, lebih tahu kondisi ini, atau kita bisa memberikan saran, memang meminta bantuan ke profesional, tenaga profesional, mungkin dokter, mungkin psikolog, mungkin siapa lah, pokoknya atau konselor gitu ya, yang bisa menerima atau menampung katarsisnya dia, unek-uneknya dia. Jadi setidaknya kita bisa memasuk di situ, siapapun kita. Yang penting orang itu percaya sama kita bisa ikut ambil bagian untuk masuk ke dirinya untuk memberikan arahan bagaimana setidaknya harus bagaimana kalau menerima masalah kayak gini, kayak gitu. Itu memang setidaknya perhatian orang-orang di sekitarnya itu memang penting, sangat pengaruh banget. Jadi memang karena ya tadi ada yang cuma butuh cerita. Betul. Dan ya memang ya ini mohon maaf kayak orang yang mau percobaan bunuh diri kan kadang ya nggak bener-bener
berani kan sebenarnya kan. Betul. Cuman karena mungkin kok dianggap guyon, akhirnya tenanan gitu ya. Memang saya mengalami itu, pasien-pasien saya juga ada beberapa begitu. Jadi dia mengaku sudah sering menyakiti dirinya sendiri itu. Tapi untuk sampai mengakhiri kayak belum. Dia memang menurut dia itu percobaan bunuh dirinya dia itu karena ingin tahunya dia. Apa ya? Rasanya kayak apa sih nek misalnya mendekati kematian seperti apa, terus kemudian ada juga rasa mencari perhatian orang-orang yang dianggap melalaikan dia, misalnya orang tua atau mungkin pacar gitu ya yang tiba-tiba memutuskan misalnya begitu, kemudian dia hanya ingin mencari perhatian, itu memang ada. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah ketika seseorang itu sudah melakukan percobaan bunuh diri dan ada perasaan seperti itu, keinginan seperti itu, ini juga menurut saya sudah nggak wajar. Jadi harus segera diluruskan. Ya mungkin minta bantuan yang orang profesional untuk bisa menguatkan mentalnya dia. Kemudian tokoh agama, mungkin ustadz itu ya yang bisa meyakinkan ini loh seperti ini dosa begini-begini, itu akan membuat dia pikiran-pikiran itu segera dihilangkan gitu. Memang tidak mudah ya, karena orang yang sudah mengalami gangguan mental itu memang lebih rentan gitu untuk mengalami bunuh diri, karena dia memang nggak tahu cara berpikir yang benar gitu, karena sudah buntu lah ya. Betul, sudah kacau, pikirannya sudah mulai kacau. Nah ini butuh orang-orang yang terus diawasin. Kemudian yang perlu kita perhatikan ketika sudah ada perubahan perilaku pada si anak yang mengalami gangguan seperti itu, kita sebagai orang-orang yang terdekat itu harus mulai nih menyingkirkan barang-barang yang berbahaya, dalam artian sing bisa dipakai untuk sarana bunuh diri itu harus kita singkirkan. Minimalisir karena kepercobaan bunuh diri itu juga sangat menjadi mungkin terjadi karena ada barang yang di sekitar kita yang langsung nampak gitu. Kira-kira ini. Nah, akhirnya itu yang menjadi orang tua perhatikan adalah melihat anak perubahannya anak seperti ini, ya harus disingkirkan benda-benda kayak tambang tali, kemudian racun-racun, barang-barang yang mungkin pembersih lantai, ini harus benar-benar disingkirkan, pisau dan yang lain-lain itu, supaya lebih memberikan keamanan. Jadi anak ini tidak mudah untuk mencari sarana untuk melakukan bunuh diri. Iya, betul sekali. Dan ini juga berlaku untuk nggak cuma anak-anak sebenarnya. Iya, buat orang dewasa pun dan orang tua juga ya, karena ya tadi kasusnya itu kan nggak random banget kan, dialami semua orang betul. Dan semua tingkatan usia itu kan mengalami tekanan masing-masing, dan kadar yang kemampuan bendungannya itu kan mungkin nggak sekuat menahan arusnya tekanan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan nih kira-kira, kalau itu kan dari sekitar ya. Nah ini kalau misalnya kita bertanya ke diri kita sendiri nih, mungkin ada dari pendengar kan yang ini saatnya mungkin aku butuh orang lain gitu, atau mungkin aku udah harus ke profesional nih. Dan itu gimana dan bagaimana sih cara kita mencari ya boleh dikatakan mencari orang yang tepat gitu loh, bantuan gitu. Oke. Memang banyak sih, kalau apalagi anak sekarang itu udah mengenal media sosial, banyak banget ya macam-macam. Sebenarnya setiap keluhan, kalau dia merasa terganggu dengan keluhan itu, dia bisa tanya ke banyak di internet. Banyak sebenarnya layanan itu tanya jawab itu bisa. Cuman masalahnya kalau hanya sekedar online tanya jawab yang tidak bisa diperiksa langsung, itu lebih ambigu ya, dalam artian contohnya begini, sama-sama kasus depresi, tapi depresi jenengan dan saya itu perlakuannya bisa berbeda, gitu. Terapinya bisa berbeda karena latar belakang jenengan bisa depresi seperti apa, latar belakang saya bisa depresi seperti apa, berbeda. Nah ini yang mungkin tidak kompleks ya, tidak bisa kita gunakan semata-mata untuk sebuah solusi gitu maksud saya. Mungkin kalau secara umum kecil-kecil. Nah kalau untuk yang tekanan-tekanan kecil mungkin itu secara umum masih bisa. Nah kalau misalnya dia merasa bahwa ini sudah ada kadar yang lebih berat atau gangguannya semakin lama, gitu ya. Misalnya dari 1 minggu menjadi 1 bulan. Gitu. Nah ini mulai menjadi perhatian. Berarti sudah waktunya harus sadar bahwa ini harus dibawa ke orang profesional. Jadi kalau misalnya diagnosa kayak gitu kan butuh proses ya. Mungkin dari yang paling
minim, kemudian ditingkatkan seiring dengan berjalannya waktu. Apakah misalnya dalam 1 minggu ini setelah diobati pun masih parah atau perlu terapi yang lain, ini kan butuh sebuah proses. Nah, setidaknya kalau sudah meningkat dalam waktu 1 bulan tidak ada perubahan atau justru malah semakin berat, nah ini sudah waktunya memang harus mencari bantuan profesional. Kalau misalnya sementara masih pengen curhat saja, misalnya kayak gitu ya, belum membutuhkan obat, masih bisa komunikasi dengan bagus, terus bisa tidur cuman tidak seperti biasa, atau makannya juga masih bagus, bisa ke psikolog. Tapi kalau memang sudah mengalami gangguan yang misalnya kecemasan fisiknya, misalnya sampai nggak bisa tidur, kemudian terus atau badannya merasa tidak enak, perut sakit, muntah dan lain-lain, memang harus ke dokter. Bisa jadi begitu karena harus diobati juga fisiknya itu tadi gitu. Baru nanti kita tambah dengan konseling untuk memotivasi dia supaya bisa memanajemen emosi atau tekanan itu menjadi sebuah solusi, mencari sebuah solusi gitu. Jadi memang ada waktunya dia berusaha untuk menyelesaikannya sendiri atau membutuhkan bantuan orang lain, itu butuh proses memang. Jadi nggak bisa langsung gitu. Karena setiap orang yang mengalami gangguan itu nggak mungkin semata-mata dari 1 minggu yang lalu langsung besar itu nggak mau langsung pengen bunuh diri, nggak, pasti ada beberapa. Jadi itu yang menjadi fokus kita. Kenapa kok bisa terjadi ini? Karena kita akan menurut ke belakang, mungkin sebulan, setahun yang lalu, kemudian mungkin setahun yang lalu sudah pernah atau bagaimana, itu akan menjadi salah satu asesmen kita untuk menentukan terapinya bagaimana. Pengaruh banget gitu. Iya sih. Jadi nggak langsung ya, mungkin nggak langsung tiba-tiba langsung besar gitu. Pasti ada kayak di sini. Tumpukan masalah sebelum-sebelumnya ya. Seperti orang depresi itu juga nggak mungkin langsung tiba-tiba depresi. Pasti betul. Biasanya dia stres dulu kecil-kecil tapi tidak terselesaikan gitu kan. Terus kemudian bertambah banyak stres dari sini tekanannya, akhirnya baru mulai dari situ nggak bisa makan, malas ketemu orang, malu, akhirnya sampai trauma. Nah, gitu. Depresi pun mungkin ada tingkatannya juga, dari ringan, sedang, berat. Nah, dari yang berat itu seperti apa kan memang ada ininya sendiri ya, trigger-triggernya masing-masing. Jadi semuanya itu tidak mungkin tiba-tiba betul aku pengen bunuh diri gitu, nggak mungkin gitu. Pasti sudah ada. Kalau misalnya dibikin kayak beberapa poin gitu nih, saran dari jenengan nih sebagai seorang psikolog, ketika aku kayak maksudnya masa aku udah bertumpuk nih, buat mungkin ini secara umum ya, buat mungkin dari anak SMA lah ya, mungkin sekiranya udah bisa diajak ngobrol lah, mungkin SMP ke bawah kan ya mungkin dari kasus kan tidak banyak, terus kita fokusnya masalahnya ke belum kompleks juga ya. Dari SMA sampai ya orang dewasa lah. Saran dari jenengan ini bukan dari teman ya, dari orangnya ya, misalnya yang penderita. Dari jenengan itu gimana? Dari step ini saya punya masalah nih, mungkin bisa evaluasi dulu seperti itu atau segala macam ya. Baik, kalau pengalaman saya selama ini kan memang kita nggak akan menolak semua orang punya masalah. Betul. Tapi ketika kita menyelesaikan sebuah masalah itu kan kita harus mencari solusi. Nah, benang lurusnya dulu ya. Nah, solusinya itu ketika kita mencari solusi kan berarti kita harus mempertimbangkan ini efeknya apa, konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil itu apa. Ini harus menjadi pertimbangan. Jadi anak-anak sekarang itu kadang pertimbangan itu yang kurang, karena semua pengennya instan, langsung sembuh langsung selesai masalah. Betul. Padahal gangguan jiwa itu semuanya butuh proses, pasti pakai proses. Begitu juga penyembuhannya harus butuh proses juga. Nah, kalau misalnya menemukan dia merasa ada masalah tekanan, dia harus mencari bantuan orang lain dulu. Apa benar sih kalau aku begini, kemudian solusinya begini? Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan pertama kalau dia punya teman. Nah, masalahnya ada anak muda sekarang tuh kebanyakan nggak punya teman banyak. Bahkan punya teman ada tapi nggak dalam gitu. Jadi mau cerita hal-hal negatif tentang dirinya, wong aipo tak ceritakin ndek engko gek malah disebar-sebarke. Itu bisa dengan cara online memang. Untuk mengeluarkan unek-uneknya ada online-nya. Nah, tapi online
online itu seperti yang tadi saya bilang, nggak bisa langsung karena bukan sebuah pemeriksaan. Nah, tapi setidaknya kan dia menjadi punya gambaran. Oh, kayak gitu toh. Nek misalnya punya masalah. Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan sendiri ketika mencari solusi. Nah, kalau itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah, ya berarti memang harus butuh profesional. Nah, butuh profesional itu pun juga nanti nggak bisa langsung sembuh. Menurut saya tetap harus, karena prosesnya sekian tahun, apalagi traumatis gitu, otomatis dia butuh waktu lebih untuk memproses penyembuhannya juga. Nah, banyak sih tekniknya macam-macam, tergantung kasusnya. Tapi setidaknya saran saya, kita memang sebagai seseorang harus punya temen gitu. Maksud saya itu mau buat tempat apa ya, berbagi. Kalaupun kita takut untuk menceritakan detail banget, ya nggak perlu detail, tapi kita perlu menceritakan seperti ini. Aku di masalah ngene kayak gitu. Nggak harus ceritain masalahku tuh ngene detail banget, nggak perlu. Minta pertimbangan dari dia, masukan dari dia. Dan mungkin kalau bagus lagi nggak cuma satu orang sih, beberapa orang boleh dengan berbagai cara untuk bisa memastikan mana yang akan saya pilih gitu. Tapi kembali lagi, semua itu punya konsekuensi, punya resiko yang mungkin bisa timbul gitu. Kalau saran saya memang paling bagus ya dengan keluarga. Apapun, dari masalah apapun memang paling bagus keluarga. Masalahnya keluarga kita bisa membentuk sebuah solusi atau justru malah menyalahkan, ngejudgment gitu. Makanya sering saya himbau kepada keluarga, memang kalau anak ngomong itu rungokno sik gitu ya. Perkara nanti ini baik atau buruk itu nanti terlepas dari itu semua, katanya yang penting kita mendengar dulu bahwa anak punya masalah nih seperti ini. Rambu-rambu bagi seseorang nih, bukan orang lain ya. Jadi seseorang kapan dia butuh teman atau butuh profesional, mungkin yang tadi gangguan yang awalnya ya seminggu selesai, nggak cemas lagi, masih berterus, yang awalnya mungkin jarang, akhirnya frekuensinya sering gitu sampai mengganggu kehidupan pribadi, produktivitas kayak gitu. Nah, itu seperti apa Bu dari psikolog sarannya untuk mereka yang seperti ini? Kalau saya sih, setiap individu itu harus memiliki teman pertama, kemudian harus punya aktivitas yang memang menjadi salah satu sesuatu yang bisa dia kerjakan sehingga berpikir negatifnya itu berkurang. Jadi begini, rata-rata anak sekarang itu kan instan gitu ya, termasuk ketika mengetahui adanya sosial media. Pokoknya ngelihat di sosial media itu ya kayak gitu isinya, terus dia menerima mentah-mentah. Kan nggak begitu juga. Ada proses panjang di belakangnya. Semuanya ada hal yang nyata, ada yang enggak gitu ya. Nah, ketika anak remaja sekarang, mungkin enggak remaja ya, zamannya sekarang itu memang zaman yang dimana sosial media itu perannya penting banget. Dia menganggap sosial media itu sebagai teman. Menurut saya bukan begitu. Kita tetap butuh sosialisasi, interaksi dengan orang lain itu secara nyata. Jadi kalau di sosial media itu kan nggak nyata ya. Jadi menurut saya, mana tahu kita ketika teman kita sakit hati ketika mendengar chat kita atau kita ngobrol tuh, kamu sakit hati? Enggak. Padahal di belakang mungkin dia nggak terima. Wah, kok gitu ya, tego banget gitu. Kan banyak nih sekarang. Iya, ngomelnya di belakang gitu. Begitu juga tidak ada pembelajaran di mana, kata-kataku ini ternyata menyakiti orang lain gitu. Nah, ini kepekaannya jadinya hilang. Kepekaan dengan orang, nek ngono kuwi berarti reaksi wajahnya mengkerut, terus kok rasa senyum, berarti dia kurang enak. Kata-kata saya berarti ini nggak menyenangkan lah buat dia. Itu kan butuh dipelajari kayak gitu. Nah, anak sekarang itu kayak gitu nggak begitu digagas gitu. Yang dia gagas ketika dia ditanya nggak apa-apa. Iya, menurut dia nggak apa-apa, tapi kita nggak pernah tahu di belakangnya seperti apa. Nah, jadi ketika berinteraksi itu kelebihannya begitu. Kita jadi benar-benar tahu dunia nyata. Nek dia temenmu bilang, aku rasa seneng ngomong kayak gitu gitu ya. Aku nggak suka cara kamu ngomong, cara kamu gini ngece biasanya. Itu menjadi pengalaman kita bahwa ngadepin orang kayak gitu tuh harus begini. Ternyata aku digetak ya, kaget, digetak itu ya, wah loro dan takut gitu. Itu bisa real dia rasakan secara nyata. Kalau di sosial media sulit sekali itu. Tapi memang hal-hal negatif sering terjadi di sosial media. Misalnya kayak itu bahasa-bahasa yang mungkin cyberbullying gitu ya. Bisa membuat dia merasa ditekan gitu. Tapi menurut saya tekanan itu akan menjadi real, nyata, itu akan lebih tahu cara menyelesaikannya. Solusinya, saya minta maaf. Ketika dia ekspresi nggak suka kan kita langsung bisa, saya minta maaf kalau saya salah ya. Itu
menjadi kedewasaan kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau di sosial media mungkin itu bisa butuh waktu lama untuk mencerna sih bener gini apa kata kita juga berpikir gini. Jadi kurang spontan. Kemudian anak-anak sekarang itu kan lebih banyak, bukan anak-anak sekarang sih, semua rata-rata orang itu lebih banyak menggunakan memakai pikiran-pikiran negatif. Jadi pikiran-pikiran positifnya itu malah sedikit gitu ya. Sering curiga dan kayak gitu itu orang depresi. Berarti yang dikedepankan itu yang negatifnya dulu. Begitu maksud saya. Jadi sulit sekali orang itu berpikir positifnya dulu, tapi lebih ke negatifnya dulu gitu. Apalagi di sosial media gitu ya, sering hal yang positif pun kita banyak yang mengkomentarinya negatif gitu ya. Bahkan lebih banyak daripada yang positif gitu. Kenapa kok enggak yang positifnya dulu dikomentari? Itu jarang sekali. Nah, kebiasaan dengan komentar-komentar negatif itu yang akan justru semakin membuat kita itu insecure, ya kemudian kayak punya banyak musuh gitu loh, punya banyak tekanan untuk bisa membuat diri kita itu menjadi lebih positif gitu loh. Kecuali kalau misalnya begini, ada sesuatu hal yang positif itu kita memberikan support ya, dukungan. Tapi kalau itu hal yang negatif, kita bisa melihatnya dari sisi positifnya gitu dulu. Melihatnya dari sisi positifnya dulu, baru dari sisi negatif. Itu juga bisa. Kemudian anak-anak sekarang itu ya itu tadi yang kita kenal generasi stroberi ya, seperti Rina Kasali sampaikan, itu memang lebih kayak gitu. Memang banyak yang mengalami gampang sekali lemah gitu, gampang sekali rusak gitu ya, karena hanya dengan satu kata itu sudah mengekspresikannya dengan berlebihan gitu, dengan hal yang negatif. Nah, memang kalau kejadian seperti ini sebenarnya nggak cuma anak saja sih untuk saya, orang tua harus berperan di situ. Seringnya menggunakan kata-kata positif kepada anak itu juga berpengaruh pada anak, supaya anak itu sering-sering selalu berpikir positif dulu daripada negatifnya. Hal yang buruk pun gitu, ibaratnya misalnya kenapa sih dia mencuri gitu? Wah, itu dia mencuri pasti orangnya begini. Kita akan berpikir dulu sebelum bertindak untuk coba dari sisi positifnya. Misalnya, dia jangan-jangan ada yang sakit, dia butuh uang dan yang lain-lain. Itu membiasakan seperti itu. Bahkan itu hal yang buruk pun gitu, kita membiasakan diri untuk positif. Tapi bukan berarti terus membiarkan gitu. Maksudnya jadi lemah gitu, dalam artian kita tetap waspada, iya, tapi dengan cara yang lebih positif gitu. Nah, anak-anak sekarang kebanyakan memang dari kasus-kasus yang saya tangani, kebanyakan dia lebih ke berpikir negatif. Mungkin kok nek aku ngene piye, nek aku mlebu piye dan segala macam. Contohnya misalnya kayak pas anak-anak masuk sekolah pertama setelah online mau offline tuh udah bingung sendiri. Nanti kayak teman-temanku piye apa do bully aku dan yang lain-lain gitu. Itu kan kecemasan dia sendiri nih, ketakutan karena pikiran-pikiran negatif. Nah, kayak gitu itu biasanya orangnya memang kurang kegiatan juga. Temennya minim, kegiatannya nggak ada, akhirnya dia mengolah pikiran-pikiran yang dia rasakan sendiri gitu. Itu yang berbahaya untuk anak-anak sekarang, itu maksud saya begitu. Jadi lebih banyak lakukan kegiatan supaya pikirannya selalu positif dan dia menemukan dunia yang nyata gitu. HP bagus, HP itu memang sarana yang sangat membantu ya. Tapi bukan berarti ini hidup kita, bukan gitu. Lebih realnya lagi kita punya hidup yang real, yaitu bergaul dengan teman-teman. Itu menurut saya justru itu yang paling menguatkan mental kita gitu. Bisa bergaul dengan mereka, tahu kenyataan reaksinya seperti apa, kemudian dia suka atau tidak, terbiasa kita melihat sesuatu yang nyata. Contohnya, aku nggak seneng kayak cara kamu kayak itu, kamu itu orangnya gini. Itu menjadi masukan yang real, nyata. Tapi kita kan bisa melihat, ngono ki ternyata temanku nggak suka, berarti aku harus cari cara lain nih supaya atau merubahnya supaya saya disukai teman kayak gitu. Jadi menurut saya itu sih anak-anak sekarang itu yang mungkin kurang. Tapi kalau anak-anak yang punya aktivitas yang bagus, positif, sering melakukan kegiatan-kegiatan positif, biasanya dia nggak punya waktu banyak untuk hal-hal negatif gitu. Akhirnya jadi lebih produktif, jadi lebih bagus juga. Mentalnya juga akan terbentuk di situ gitu. Kan butuh proses nih, pembentukan mental itu kan butuh proses, nggak bisa langsung sehari jadi, seminggu jadi, kan enggak, butuh proses sedikit-sedikit. Nah, dengan banyaknya tekanan yang dia dapat itu akan semakin memberikan pembelajaran yang baik, kemudian melatih
mentalnya dia untuk semakin kuat kan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan bergaul nyata itu akan lebih baik lah menurut saya daripada hanya di HP gitu. Iya, karena ini juga gimana ya, pas apalagi pandemi terakhir kan yang kemarin itu kan mau nggak mau kan orang di HP terus kan. Jadi ini ya soal-soal juga di HP, jadi semuanya juga di HP, belajar pun di HP. Yang nggak punya HP harus punya HP gitu. Iya, dan itu sekarang pun juga bergeser, nggak cuma anak-anak, bahkan orang-orang yang dewasa pun juga kehidupannya, mungkin bisa bilang kehidupannya pun juga bergeser ke ya suka HP terus gitu ya. Dan itu berarti memang ada apa ya, ke hal-hal yang kurang baik juga ya untuk kehidupan sosial kita juga ya. Betul. Jadi pemakaian HP itu harus bijak gitu ya, harus tahu porsinya. Pisau mata dua. Tapi kadang kan juga ada orang tua yang curhat masalah dengan bertengkar dengan pasangannya aja curhatin yang media sosial. Nah, yang membahayakan. Juga. Sedangkan kan gawe story. Betul. Sedangkan orang jadi tahu, wah ternyata kayak kalau bojone gini loh. Malah diomongnya juga lah itu. Justru malah semakin membuat orang penasaran ingin tahu gitu. Nah, ini dan tekanannya juga makin banyak nanti. Betul, itu yang berbahaya juga. Akan masuklah orang-orang lain yang ingin memanfaatkan situasi. Betul banget. Ya itu tadi apa ya? Semua kemudahan kan sebenarnya juga ada tantangannya juga ya. Oke, dan jangan kan jadi psikolog kan berarti sudah, kalau jadi psikolog itu dari tahun berapa? Kalau lulus psikolognya itu saya 2003 Mas. Iya. Itu sudah profesi ya Mas? Sudah lulus, jadi sudah sah jadi psikolog itu 2003. Cuman memang pendidikan waktu saya itu kan karena zaman dulu itu semua memang diberikan, tidak spesifikasi misalnya klinis gitu. Kalau sekarang kan saya psikolog klinis, jadi ada pelatihan-pelatihan yang memang menjurus ke klinis. Kalau dulu waktu profesi masih umum, jadi ada sosial, pendidikan, klinis, industri itu semua. Waktu untuk apa kayak studinya itu lebih pendek ya, atau apa lebih panjang malah? Kalau saya sama sebenarnya, sama, cuman materinya dibagi beberapa bidang gitu. Kalau yang menjurus sekarang kan semua langsung pure, misalnya jurusan industri ya industri, terus kalau yang klinis ya klinis terus. Itu yang psikologinya. Sekolah kan di Pacitan juga jarang ya. Jangan di Pacitan, di kota-kota besar pun juga nggak semasif dokter-dokter umum. Ya, tidak sebanyak dokter memang. Di Pacitan kan ada berapa berarti? Kalau jenengan tahu? Kalau di rumah sakit sebenarnya ada 3. Ada 3. Ya, kebetulan kan saya juga kerja di rumah sakit. Itu kalau sebenarnya ada 3, tapi memang kita dibagi masing-masing. Ada yang lebih ke manajemen, ada yang memang mengurusi di dalam. Kalau memang yang banyak keluar memang saya gitu. Yang karena kegiatan di rumah sakit kan banyak juga permintaan atau permohonan dari apa pasien namanya? Sendiri mungkin ya. Biasanya dinas, dari permohonan dari dinas untuk misalnya dari, kebetulan saya juga kan di DPPK, di BKPPD, di BKD itu BKPPD nih, BKD itu hari Selasa, terus kemudian misalnya P2TP itu juga saya sering dimintain, misalnya ada kasus-kasus anak gitu ya, pelecehan anak, terus apa namanya perempuan itu ini kerjasama dengan Polres. Nah kalau yang kegiatan-kegiatan segitu, Polres PPA itu sering juga minta bantuan untuk pemeriksaan, misalnya korban kekerasan atau apa, itu ya memang terlibat kita di rumah sakit. Bisa juga pernah jadi saksi ahli kayak gitu, memang iya. Jadi sekalian ini aja ya, maksudnya kayak profesi psikologi itu juga ya mungkin akhir-akhir ini lebih banyak dibutuhkan kali ya. Iya sih. Saya cuma dilema juga loh Mas. Karena banyaknya masalah terus jadi psikolognya jadi terlibat banyak. Karena memang psikologi kan mempelajari perilaku ya. Sebenarnya studinya mempelajari perilaku. Jadi kenapa kok orang yang contohnya seperti tadi saya bilang, instingnya manusia itu kan dibikin untuk caranya menjaga dirinya, bertahan untuk hidup. Tapi terus tapi kok tiba-tiba dia pengen bunuh diri. Nah itu kenapa kan itu? Kita yang harus kita cari kan latar belakangnya dia. Jangan nek psikolognya bukan baru bunuh diri terus lagi di ini enggak, tapi kok bisa sampai bunuh diri kan gitu. Prosesnya untuk menjadi seorang psikolog itu begitu yang dicari. Jadi menurut ke belakang, termasuk kasus-kasus misalnya kok depresi, ya saya cari adalah belakangnya, kenapa kok bisa sampai depresi gitu. Gitu. Bener sih.
Ya butuh keahlian sih ya, mungkin teman-teman yang sekarang sering dicurhati sama teman-temannya jadi konselor sebaya di apa genrenya masing-masing sekolah ya, ada kan konselor sebaya bisa jadi ini apa namanya, nanti kalau ditanya jadi apa psikolog, weh mau ngurusi wong edan, padahal nggak cuma orang gila ya, enggak. Banyak lah apa namanya, maksud ini gangguan jiwa itu bukan hanya gila ya, maksudnya kan macam orang teriak-teriak di jalan, masih udah kehilangan kesadaran kan enggak, ya masih sadar pun juga kelihatan. Ya. Dan psikologi kan nggak cuma itu Mas, jadi lebih ke pengembangan potensinya barang. Misalnya, aku pengen tahu sih aku arahnya kemana sih besok itu kalau mau nerusin sekolah. Betul banget. Gitu. Sekarang kan juga banyak ada ya tadi industri klinis terus macam-macam lah ya. Dan ya kalau profesi juga banyak lah macam-macam dari bercabangnya. Oke Bu Made, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin nanti pasti aku juga pengen ngobrol lebih lanjut sih, kayak misalnya nanti mungkin lebih ke secara umum di kegiatan jenengan, biar masyarakat juga lebih tahu juga ternyata itu apa ya yang diurusin, mungkin bukan yang diurusin ya, yang bersinggungan dengan psikologi itu macam-macam, terus bisa dibantu dengan psikologi pun juga banyak ya. Tadi juga ada anak berkebutuhan khusus. Iya, betul. Ya, merdekakan terapi-terapi seperti itu. Nah, sekali terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari baik saya dan Bu Made. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau mau kontak Bu Made atau Netara, mungkin ada sosmednya, ada nggak? Ada Netara, ya? Netara Rumah Psikologi ya. Netara Rumah Psikologi, alamatnya di gini apa? Jambu ya. Jalan apa nih? Kusuma Atmaja. Jalan Kusuma Atmaja, Bangunsari. Daerahnya di Dusun Jambu, maksudnya Jambu Bangunsari. Jadi ya main-main ke sini lah ya, ke tempat Ibu Made. Curhat sekalian, mau ditulisin juga kan, kalau psikologi kan ditatetin juga. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.